Saudaraku, pernahkah kamu merasa lelah bukan karena pekerjaan, bukan karena fisik, tapi karena sesuatu yang tidak terlihat, sesuatu yang kamu bawa? Kemanapun kamu pergi, yang tidak bisa kamu letakkan, yang tidak bisa kamu tinggalkan. Saudaraku, beban itu tidak selalu terlihat, namun ia nyata, ia terasa, ia menghimpit, perlahan, tanpa kita sadari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kita nikmat hidup, nikmat bernafas, dan nikmat kesempatan untuk memperbaiki diri. Saudaraku yang dirahmati Allah, jika video ini muncul di berandamu, jangan langsung kamu lewatkan. Karena bisa jadi, ini bukan sekadar konten, tapi ini adalah peringatan dari Allah yang datang di waktu yang tepat, di saat hati kita sedang membutuhkannya. Saudaraku, hidup ini bukan hanya tentang apa yang kita lakukan, tapi juga tentang apa yang kita simpan, apa yang kita sembunyikan, apa yang kita anggap tidak penting. Saudaraku, setiap dosa, setiap kesalahan, setiap hal yang kita abaikan, tidak pernah benar-benar hilang. Ia tetap ada, ia menumpuk, dan suatu saat nanti akan menjadi beban. Saudaraku, kisah ini tentang seseorang yang hidupnya terlihat biasa, namun ia membawa sesuatu yang tidak pernah ia sadari. Kita sebut saja namanya Raka. Raka adalah pria yang tampak kuat. Ia bekerja, ia bergaul, ia tertawa, ia terlihat baik-baik saja. Saudaraku, tidak ada yang tahu apa yang ia lakukan ketika tidak ada yang melihat. Saudaraku, Raka memiliki kebiasaan yang ia anggap sepele. Ia sering mengambil yang bukan miliknya, sedikit demi sedikit, tanpa ada yang tahu. Saudaraku, ia juga sering berbohong untuk menutupi kesalahan, untuk melindungi dirinya. Saudaraku, awalnya ia merasa bersalah, namun lama-lama ia terbiasa. Saudaraku, ia berkata dalam hati, "Tidak apa-apa. Tidak ada yang tahu. Ini cuman kecil." Saudaraku, itulah yang membuatnya tenang, yang membuatnya merasa tidak ada yang perlu ditakuti. Saudaraku, hari demi hari berlalu, Raka tetap seperti itu. Semakin berani, semakin terbiasa. Saudaraku, tanpa ia sadari, beban itu mulai terbentuk, tidak terlihat. Namun, perlahan mulai terasa. Saudaraku, ia mulai merasa lelah, bukan karena pekerjaannya, bukan karena aktivitasnya, namun ada sesuatu yang mengganggu pikirannya. Saudaraku, ia sulit tenang, sulit merasa damai. Selalu ada rasa gelisah yang tidak bisa ia jelaskan. Saudaraku, itu adalah beban yang ia bawa. Saudaraku, namun ia tidak sadar, ia tidak tahu dari mana semua itu berasal. Saudaraku, ia mencoba melupakan, ia mencoba sibuk, ia mencoba lari dari rasa itu. Saudaraku, namun semakin ia lari, semakin berat rasanya. Saudaraku, hingga suatu hari, sesuatu terjadi. Raka terjatuh. Tubuhnya terasa lemah. Punggungnya terasa berat. Saudaraku, ia mencoba berdiri.
Namun, tidak bisa. Saudaraku, ia merasakan sesuatu di punggungnya, seolah-olah ada beban yang menekan. Saudaraku, ia mencoba melihat, namun tidak ada apa-apa, kosong. Namun, rasa itu nyata. Saudaraku, ia mulai panik. Ini apa? Saudaraku, ia mencoba berjalan. Namun, setiap langkah terasa berat. Seolah-olah ia membawa sesuatu yang sangat besar. Saudaraku, ia mencoba berlari. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Saudaraku, semakin ia berlari, beban itu semakin berat. Saudaraku, ia terjatuh lagi. Punggungnya terasa seperti dihimpit. Saudaraku, di saat itulah ia mulai merasa takut. Saudaraku, ia tidak tahu bahwa apa yang ia rasakan adalah awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Saudaraku, napasnya mulai berat. Tubuhnya melemah. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa tidak berdaya. Saudaraku, penyesalan mulai muncul. Semua yang ia lakukan, semua yang ia sembunyikan, mulai teringat. Saudaraku, ia berbisik, "Ya Allah, ampuni aku." Saudaraku, namun, waktu tidak pernah menunggu. Saudaraku, napasnya semakin pelan. Pandangannya mulai gelap. Saudaraku, dan beberapa saat kemudian, napas itu berhenti. Dunia telah selesai baginya. Namun, bebannya belum selesai. Saudaraku, jenazahnya terbujur kaku. Orang-orang datang, menangis, berdoa. Namun, tidak ada yang tahu apa yang sedang ia alami. Saudaraku, ketika ia dimasukkan ke dalam liang lahat, ketika tanah mulai menutup tubuhnya, ketika semua orang pergi, Raka sendirian. Saudaraku, di dalam kegelapan itu, ia kembali merasakan punggungnya. Namun kali ini, lebih berat, lebih nyata, lebih menyiksa. Saudaraku, ia belum tahu bahwa apa yang akan ia alami akan terus bertambah tanpa henti dan menjadi balasan dari apa yang selama ini ia bawa dalam diam. Saudaraku, ketika tanah terakhir menutup tubuhnya, ketika langkah kaki para pengantar menjauh, ketika suara doa perlahan menghilang, disitulah Raka benar-benar sendiri, gelap, sunyi, sempit. Saudaraku, tidak ada lagi dunia yang dulu ia kejar. Tidak ada lagi tempat untuk lari. Tidak ada lagi alasan untuk bersembunyi. Namun, yang ia rasakan jauh lebih berat dari sekadar kesendirian. Saudaraku, perlahan ia merasakan sesuatu di punggungnya. Awalnya, seperti tekanan ringan. Namun, dalam hitungan detik, menjadi berat. Sangat berat. Saudaraku, ia mencoba bergerak. Namun, tidak bisa. Seolah-olah ada sesuatu yang menahan tubuhnya. Saudaraku, ia mencoba bangkit. Namun, punggungnya terasa tertarik ke bawah. Saudaraku, ia panik. Ini apa? Saudaraku, ia mencoba melihat. Namun, tidak ada apa-apa. Kosong. Namun, beban itu nyata. Saudaraku, semakin ia mencoba melawan, semakin berat rasanya. Saudaraku,
ia mulai teringat semua yang pernah ia lakukan, semua yang ia ambil yang bukan miliknya, semua kebohongan yang ia ucapkan, semua hal yang ia sembunyikan. Saudaraku, satu persatu muncul kembali, seolah-olah menjadi bagian dari beban itu. Saudaraku, ia mulai memahami bahwa apa yang ia rasakan bukan tanpa sebab. Saudaraku, itu adalah hasil dari apa yang ia lakukan. Saudaraku, beban itu semakin berat, semakin menekan, semakin menghimpit. Saudaraku, ia mencoba berteriak, namun tidak ada suara. Ia mencoba meminta tolong, namun tidak ada yang mendengar. Saudaraku, ia benar-benar sendiri dengan beban itu. Saudaraku, yang lebih mengerikan, beban itu tidak berhenti bertambah. Setiap ingatan, setiap kesalahan menambah beratnya. Saudaraku, ia merasa punggungnya akan hancur, namun tidak pernah benar-benar hancur, karena siksaan itu tidak selesai. Saudaraku, ia mencoba menenangkan diri, namun rasa itu terlalu kuat. Saudaraku, ia berbisik dalam hati, "Ya Allah, aku ingin kembali. Aku ingin memperbaiki semuanya." Saudaraku, namun tidak ada waktu, tidak ada kesempatan, tidak ada jalan pulang. Saudaraku, yang lebih menyiksa, setiap kali ia merasa beban itu akan berhenti, semuanya kembali lebih berat, lebih menekan, lebih menyakitkan. Saudaraku, ia terjebak dalam beban yang ia ciptakan sendiri, yang dulu ia anggap kecil, yang dulu ia abaikan, yang dulu ia sembunyikan. Saudaraku, kini menjadi sesuatu yang tidak bisa ia lepaskan. Saudaraku, ia mulai menangis. Air matanya mengalir, penyesalan memenuhi hatinya. Saudaraku, ia sadar bahwa tidak ada satupun yang benar-benar hilang. Semua kembali. Semua dihitung. Saudaraku, bayangkan, jika kita berada di posisinya, apa yang kita bawa hari ini, apa yang kita sembunyikan, apa yang kita anggap sepele. Saudaraku, semua itu bisa menjadi beban yang harus kita pikul sendiri. Saudaraku, tidak ada yang bisa menggantikan, tidak ada yang bisa membantu, tidak ada yang bisa meringankan. Saudaraku, kecuali kita sendiri yang memperbaikinya selagi masih hidup. Saudaraku, selagi kita masih diberi napas, masih ada waktu, masih ada kesempatan, masih ada jalan untuk berubah. Saudaraku, jangan tunggu sampai beban itu terasa. Jangan tunggu sampai semuanya terlambat. Saudaraku, lepaskan beban itu sebelum ia menghancurkanmu. Perbaiki kesalahanmu. Kembalikan yang bukan milikmu. Mintalah maaf. Bertobatlah. Saudaraku, karena beban itu tidak akan hilang, kecuali kita sendiri yang melepaskannya. Saudaraku, semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, meringankan beban kita, dan menyelamatkan kita dari azab. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.